Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang innovation and the changing workplace, yaitu bagaimana organisasi menghadapi perubahan dan inovasi di dunia kerja yang terus berkembang. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu why do people resist change? Ya, jadi kenapa kok orang itu sering menolak perubahan? Karena pada dasarnya manusia itu cenderung mempertahankan status quo atau kondisi yang sudah nyaman. Ada 4 alasan yang utama. Yang pertama, self-interest, yaitu orang takut kehilangan sesuatu seperti gaji, jabatan. Lalu yang kedua, lack of trust atau kurangnya pemahaman. Yang ketiga, uncertainty atau ketidakpastian. Yang keempat, itu perbedaan tujuan. Lalu masuk ke bagian kedua, yaitu disruptive innovation, yaitu adalah inovasi yang kecil tapi lama-lama bisa menggantikan pasar secara total, seperti dulu menggunakan DVD, sekarang bisa digantikan oleh streaming. Lalu masuk ke bagian yang ketiga, yaitu ambidextrous approach, yaitu menjelaskan bahwa organisasi harus bisa melakukan 2 hal sekaligus. Yang pertama, eksplorasi, yaitu mencari ide baru. Lalu yang kedua, eksploitasi, yaitu menjalankan idenya. Nah, jadi kesimpulannya, perubahan itu emang sulit karena manusia cenderung menolak. Tapi inovasi yang disruptif itu bisa menggantikan sistem yang lama, dan organisasi yang sukses adalah yang mampu menyeimbangkan kreativitas dan eksekusi. Jadi kunci utamanya adalah berani berubah, cepat beradaptasi, dan mampu mengeksekusi ide dengan baik. Terima kasih. Baik, kita akan masuk dalam poin change things, new product and technology, di mana pada poin tersebut terdapat 3 pembahasan. Yang pertama adalah exploration, kedua adalah cooperation, dan yang ketiga adalah innovation rules. Nah, pada pertama ini kita akan bahas mengenai exploration. Pernah kepikiran gak kenapa perusahaan besar itu bisa bangkrut, sedangkan perusahaan lain justru meroket? Kuncinya cuma satu, yaitu kemampuan mengelola perubahan. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih organisasi itu mengubah ide mentah menjadi produk dan teknologi yang mengubah dunia. Ada 2 jenis perubahan besar. Pertama adalah inovasi produk. Ini soal apa yang kita tawarkan ke pasar. Contohnya HBO Go yang mengubah cara kita nonton TV, atau Nike Flyknit yang super ringan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah adaptasi pasar. Inovasi yang kedua adalah inovasi teknologi. Kalau ini soal bagaimana kita bikin produk itu, fokusnya adalah di efisiensi. Lihat Southwest Airlines yang pasang winglet di sayap pesawat. Buat apa? Buat menghemat bahan bakar. Tapi dari mana ide ini didatang? Jawabannya adalah eksplorasi. Di tahap ini, kreativitas adalah mata uang yang paling berharga. Kayak George de Mestral yang nemuin Velcro gara-gara duri menempel di kaos kakinya. Organisasi yang kreatif itu unik. Mereka tidak kaku, strukturnya longgar, tugasnya fleksibel, dan yang paling penting adalah mereka tidak takut salah. Perusahaan kayak Sir Payroll bahkan punya penghargaan Best New Mistake buat merayakan kegagalan yang membawa pelajaran. Keren kan? Inovasi terbaik seringkali tidak datang dari atasan dalam artian bos, tapi datang dari bawahan atau bottom up. Nah, biar ide tidak hanya jadi wacana, organisasi butuh inkubator ide. Ini adalah wadah aman supaya karyawan bisa tumbuh tanpa keganggu birokrasi yang ribet atau politik kantor. Nah, jadi inovasi itu bukan cuma punya ide yang liar, tapi soal bagaimana organisasi menciptakan ruang untuk eksplorasi, berani gagal, dan punya sistem buat mengeksekusi ide tersebut menjadi nyata. Karena pada akhirnya, inovasi adalah cara organisasi untuk terus bertahan dan memimpin di masa depan. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah kerjasama atau cooperation. Sebuah departemen itu tidak bisa berinovasi sendiri jika tim pencipta ini tidak bisa berbicara dengan tim yang akan mengeksekusinya.
dan tidak bertanya pada tim yang akan menjualnya, ide itu pasti akan gagal. Nah, kita harus meruntuhkan sekat antar divisi ini. Hal ini disebut dengan koordinasi horizontal. Nah, setelah itu kerjasama ini harus menembus dinding perusahaan. Inovasi masa kini itu menuntut kita untuk mendengar pihak luar seperti pemasok, pelanggan, dan hal-hal yang lain. Kita menyebutnya ini dengan open innovation. Dengan berkolaborasi, sebuah ide mentah akan diuji dan dibentuk menjadi solusi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Bagian yang ketiga yaitu adalah peran inovasi atau innovation role. Ini adalah tahap yang paling sulit. Kenapa? Karena musuh terbesar dari inovasi itu adalah birokrasi dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, ide baru itu beresiko, sedangkan perusahaan itu akan membenci resiko tersebut. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sebuah ide champion atau seseorang yang dapat meyakinkan tentang ide tersebut dan meyakinkan tentang resiko-resiko ini. Setelah ide ini disetujui, eksekusinya itu tidak boleh dicampur dengan urusan lain. Kita harus membentuk sebuah tim khusus yang memang fokus pada ide ini untuk dikembangkan. Nah, tim-tim ini disebut dengan skunk work atau new venture team yang akan fokus untuk mewujudkan ide tersebut itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, oleh karena itu inovasi ini sebuah proses dari eksplorasi, kerjasama hingga membentuk suatu tim untuk membuat inovasi ini menjadi sebuah kenyataan. Selanjutnya, kita akan membahas topik tentang changing people and culture. Semua perubahan yang sukses di organisasi ini melibatkan dua aspek penting. Yang pertama adalah perubahan manusia atau people change. Ini adalah perubahan dalam cara berpikir karyawan atau mindset. Contohnya adalah mengirim beberapa middle manager ke program pelatihan kepemimpinan. Dan yang kedua adalah perubahan budaya atau culture change. Ini adalah perubahan yang melibatkan seluruh organisasi, tidak hanya pada satu individu saja. Terdapat dua tools untuk mengubah people dan culture. Tools pertama adalah training and development. Training and development adalah salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengubah mindset karyawan. Perusahaan dapat menerapkan program pelatihan kepada kelompok besar karyawan tentang berbagai topik seperti teamwork, diversity, emotional intelligence atau EQ, quality circles, communication skills, hingga participative management. Terus kedua adalah organization development. Organization development adalah proses perubahan yang terencana dan sistematis yang menggunakan pengetahuan dan teknik ilmu perilaku untuk meningkatkan kesehatan dan efektivitas perusahaan. Dalam praktiknya, organization development memfokuskan pada aspek manusia dan sosial organisasi, mengubah sikap dan hubungan antar karyawan, memperkuat kapasitas adaptasi organisasi, dan meningkatkan kemampuan pembelajaran serta pemecahan masalah. Masalah yang bisa diselesaikan dengan organization development yang pertama adalah merger and acquisition, di mana eksekutif fokus pada pertumbuhan teknologi, produk, dan sistem kontrol, tetapi mereka lupa untuk memperhatikan budaya perusahaan. Dua perusahaan bisa memiliki nilai, kepercayaan, dan praktik yang sangat berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menciptakan stres dan kecemasan bagi karyawan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja. Masalah yang kedua adalah decline dan revitalization, yaitu rendahnya kepercayaan, inovasi, dan moral. Solusinya adalah komunikasi yang terbuka, inovasi, dan adanya manajemen konflik. Dan yang ketiga adalah konflik manajemen, yaitu konflik antar tim atau individu yang bisa menghambat kinerja di perusahaan. Materi selanjutnya mengenai implementing change atau bagaimana cara menerapkan perubahan dalam organisasi. Jadi, seringkali masalah dalam perubahan itu bukan di idenya tapi di pelaksanaannya. Banyak perubahan itu gagal karena orang-orang di dalam organisasi itu belum siap atau bahkan menolak perubahan tersebut. Nah, langkah pertama adalah create a sense of urgency, yaitu menciptakan rasa mendesak. Artinya, manajer itu harus bisa membuat karyawan itu sadar bahwa perubahan itu penting dan harus dilakukan sekarang. Misalnya dengan menunjukkan masalah yang sedang terjadi atau resiko kalau tidak berubah. Karena kalau orang itu masih merasa nyaman, biasanya itu mereka cenderung akan menolak perubahan tersebut. Langkah kedua yaitu force field analysis. Di sini, itu kita menganalisis dua hal, yaitu kekuatan yang mendorong perubahan dan yang menghambat perubahan. Kekuatan yang mendorong perubahan itu bisa berupa teknologi baru atau tuntutan pasar, sedangkan penghambat biasanya itu datang dari ketakutan karyawan atau kebiasaan lama. Tugas manajer di sini itu adalah memperkuat yang mendorong dan mengurangi yang menghambat. Kemudian yang terakhir adalah implementation tactic atau strategi dalam menjalankan perubahan.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu komunikasi, yaitu menjelaskan alasan perubahan secara jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua itu partisipasi, dengan melibatkan karyawan agar mereka itu merasa punya peran dalam perubahan tersebut. Yang ketiga, negosiasi. Di sini misalnya itu memberikan kompensasi untuk mengurangi penolakan tersebut. Dan yang terakhir itu coercion atau paksaan. Nah, biasanya dilakukan kalau perubahan itu harus dilakukan dengan cepat dan secara ini tuh cukup beresiko bagi karyawan. Jadi implementing change itu bukan soal strategi, tapi soal bagaimana kita mengelola manusia dalam organisasi. Kunci utamanya itu ada komunikasi, pemahaman, dan keterlibatan tim dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu pembahasan case Cleaver Sausage House. Alison Elam adalah Vice President of Operation di Cleaver Sausage House, sebuah perusahaan pembuat sosis di Minnesota. Ia merasa sangat kecewa setelah rapat dengan tim eksekutif perusahaan yang memutuskan untuk tidak mengimplementasi sistem MRP atau Material Requirement Planning yang ia telah rencanakan. Awalnya, Elam yakin keputusan tersebut hanya formalitas karena ia sudah percaya bahwa sistem MRP akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, dalam rapat, beberapa eksekutif justru menolak ide tersebut. CFO meragukan efektivitas sistem, VP Sales menganggap MRP tidak realistis dan khawatir akan mengganggu ketersediaan bahan baku, sementara Direktur Logistik mengingat pengalaman buruk di perusahaan sebelumnya saat menggunakan sistem serupa. Selain itu, ada juga pandangan bahwa perusahaan sudah berjalan dengan baik sehingga perubahan dianggap tidak perlu. Elam sendiri merupakan orang baru di perusahaan tersebut yang direkrut oleh CEO untuk membawa inovasi dan teknologi baru. CEO sebenarnya sempat menyarankan pembentukan tim lintas departemen atau task force untuk membantu implementasi, tetapi Elam menolak karena merasa tersebut akan memperlambat pekerjaannya. Setelah keputusan penolakan tersebut, Elam mulai menyadari bahwa implementasi MRP bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membutuhkan perubahan besar dalam cara kerja banyak karyawan di perusahaan. Ia pun mempertanyakan mengapa para manajer begitu takut terhadap perubahan ini dan mulai memikirkan langkah selanjutnya agar sistem tersebut tetap bisa diterapkan. Case ini berkaitan dengan teori resistant to change, participation, top management support, communication, force field analysis, hingga innovation yang akan kita bahas pada pertanyaan berikut ini. Oke, sekarang masuk ke pembahasan pertanyaan. Nomor 1. Apa yang menurut Anda menjadi alasan terjadinya penolakan terhadap implementasi MRP? Jelaskan. Jadi menurut saya pribadi, penolakan terjadi karena karyawan ini merasa takut terhadap perubahan dan mereka lebih nyaman terhadap sistem yang sudah ada. Mereka juga khawatir perubahan ini akan mengganggu pekerjaan atau posisi mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap MRP dan komunikasi yang tidak efektif juga turut membuat mereka ragu. Ditambah lagi, dalam proses ini terdapat pengalaman buruk di masa lalu, serta kurangnya keterlibatan mereka dalam proses membuat mereka tidak merasa memiliki perubahan ini. Oke, masuk ke pertanyaan nomor 2. Jadi, apa nilai atau manfaat dari ide pembentukan task force yang disarankan oleh CEO untuk memfasilitasi perimplementasi? Jelaskan. Task force ini penting karena melibatkan berbagai departemen dalam proses perubahan, sehingga meningkatkan kerjasama dan rasa memiliki oleh karyawan. Selain itu, komunikasi menjadi lebih baik dan tentunya masalah dapat diidentifikasi lebih awal. Dengan begitu, keputusan yang diambil jadi lebih tepat dan peluang keberhasilan implementasi menjadi lebih besar. Oke, pertanyaan terakhir. Taktik implementasi apa yang seharusnya dilakukan oleh Elam dan mengapa? Jadi, Elam sebaiknya melakukan komunikasi yang jelas tentang manfaat MRP sebelumnya, melibatkan karyawan dalam proses, serta memberikan pelatihan dan juga dukungan. Selain itu, dukungan dari manajemen puncak juga sangat penting. Mengapa? Karena keberhasilan suatu perubahan itu tidak hanya bergantung pada sistemnya, tetapi juga pada kesiapan dan juga penerimaan karyawan.